Menko Polhukam Mahfud MD meminta publik tidak usah meramal dan berspekulasi terkait putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia Capres-Cawapres. Namun, hal ini tetap menjadi polemik mengingat jika dikabulkan, maka akan memuluskan jalan Gibran untuk ikut dalam Pilpres 2024. Lalu bagaimana KPU kemudian akan merespons putusan MK? Cukupkah waktu untuk merevisi peraturan KPU atau PKPU dan bagaimana pula dampaknya jika MK mengabulkan permohonan? Kami bahas bersama Idam Holik, Komisioner KPU RI, bergabung juga pakar hukum tata negara yang juga pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti. Selamat malam Pak Idam juga Mbak Bivitri. Selamat malam, Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Saya ke Pak Idam dulu. Kita mau tidak mau kan ada dua kemungkinan. Kalau MK mengabulkan permohonan uji materi atau tidak. Jikalau dikabulkan permohonan itu, Pak Idam, apakah KPU akan langsung merevisi aturan syarat umur di PKPU? Sebenarnya apa dampaknya ke peraturan soal pemilu ini? Dalam penjelasan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 dijelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi berlaku sejak dibacakan. Ya, berlaku sejak dibacakan dan kita semua tahu putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Dan tentunya ya kami sebagai penyelenggara pemilu dalam konteks prinsip berkepastian hukum, kami tidak masuk dalam polemik tersebut dan kita tunggu saja Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 sesuai dengan jadwal yang telah diinformasikan. Mahkamah akan membacakan putusannya. Oke, putusan MK itu kan berlaku final mengikat saat dibacakan. Tapi saat itu sudah dibacakan berlaku putusan MK-nya untuk disesuaikan ke PKPU cukup waktu atau tidak? Dari besok ke 19 Oktober. Ya tentunya kami akan berkomunikasi dengan pembentuk undang-undang karena memang berdasarkan pasal 75 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 kami diwajibkan untuk konsultasi, tetapi kita ketahui situasi ini memang pendaftaran dimulai tanggal 19 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023 dan tentunya kami sebagai penyelenggara pemilu sekali lagi tidak bisa melakukan komentar lebih lanjut dalam hal-hal yang sifatnya spekulatif. Oleh karena itu ya kita tunggu saja putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan dan saat ini kami telah mengundangkan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 yang menjelaskan bahwa syarat usia minimal bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden itu adalah 40 tahun sesuai dengan pasal 169 huruf Q Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Oke, tapi sebagai perbandingan waktu KPU menyusun PKPU terakhir itu berapa lama waktu yang dibutuhkan kurang lebih, Pak Idam? Ya, kalau kita bicara tentang proses penyusunan atau legal drafting PKPU dari awal hingga akhir itu memang cukup lama ya. Ada FGD, focus group discussion, ada uji publik, ada rapat konsinyering, ada rapat konsultasi, ada rapat harmonisasi. Normalnya memang cukup lama, tapi kita kembali kepada penjelasan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011. Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku sejak dibacakan. Jadi kalau normalnya 3 bulan, 6 bulan sampai ya Pak Idam ya? Di luar ada putusan MK ini? Ya seperti itu, memang prosesnya cukup panjang. Nah artinya kalau stepnya atau tahapan berikutnya agar publik juga tahu, kalau sudah diketuk putusan MK, berikutnya konsultasi dengan pembentuk undang-undang artinya dengan DPR ya? Dalam waktu sesingkat mungkin sebelum 19 Oktober itu harus selesai? Ya, saya pikir pembentuk undang-undang juga akan tahu bahwa tanggal 16 Oktober 2023 hari esok Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusannya dan kami meyakini pembentuk undang-undang juga akan mengikuti proses pembacaan putusan tersebut. Kalau Mbak Bivitri lihat bagaimana sejumlah pihak kan menilai ada indikasi kuat kepentingan politik di belakangnya. Tapi kalau kita lihat dari putusan yang akan diambil oleh MK besok, apa dampak yang paling ketara jelang pemilu yang hanya tinggal beberapa hari pendaftarannya 19 Oktober. Dari segi peraturan perundang-undangan ya betul yang tadi dikatakan oleh Pak Idam bahwa peraturan KPU harus segera dibuat. Jadi biasanya memang kalau dalam konteks yang seperti ini sebenarnya draftnya sudah bisa agak lebih lama sebelumnya disiapkan, ada alternatif begitu ya. Nah tapi yang harus diperhatikan juga kan
MK itu sebenarnya bisa saja memutus misalnya ya, kita belum tahu sama sekali nih, soalnya yang tahu ya hanya 9 orang hakim itu ya sampai detik Betul. ini. Bisa saja mereka memutuskan misalnya baru diberlakukan tahun pemilu 2029 misalnya. Oh, Bisa juga begitu. Kita belum tahu, tapi kalau sudah dalam situasi seperti ini yang saya tahu silakan dikoreksi apabila saya keliru Pak Idam. Biasanya memang sudah ada alternatif draft begitu. Jadi karena ini harus cepat. Kalau memang besok MK bilang dikabulkan dan langsung berlaku untuk 2024, berarti memang KPU harus gerak cepat. Nah ini yang harus diperhatikan adalah yang mana nih yang harus diubah. Kenapa bisa begitu cepat? Karena memang norma dasarnya itu yang mengenai umur atau apapun persyaratan yang nanti akan dibuat oleh putusan MK. Tapi peraturan KPU nanti akan mengatur teknisnya. Jadi misalnya untuk misalnya umur begitu, Ya. berarti apa yang harus disampaikan? Misalnya kan akta kelahiran misalnya ya. ya. Kemudian kalau terkait dengan pernah menjadi wali kota, berarti harus para calon nanti harus menyerahkan dokumen apa? Karena tugas KPU adalah nanti memverifikasi semua dokumen itu ataupun memverifikasi semua syarat itu baik dokumen maupun faktual supaya nanti bisa ditentukan apakah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Jadi peraturan KPU nanti isinya seteknis itu, Mbak Friska. Ya, soal teknis tadi yang dijelaskan oleh Mbak Bivitri, Pak Idam, selain itu apakah ada yang lain lagi yang terdampak pasca putusan MK ini? Kalau memang berubah dari aturan sebelumnya? Ya, kami belum tahu ya putusan Mahkamah Konstitusi itu seperti apa. Jika seperti iya, Mbak Bivitri. jika dikabulkan? Iya Mbak, gimana Mbak? Jika dikabulkan, apa peraturan teknis yang diantisipasi akan berubah secara teknis ya? Tentu kan sudah ada bayangan ya terkait dengan syarat umur ini. Yang dikabulkan itu maksudnya seperti apa ya Mbak? Putusan MK-nya jikalau dikabulkan 35 tahun minimal sesuai dengan apa yang dimohonkan oleh para pemohon. Ya, kami belum bisa berkomentar lebih lanjut sebelum putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan. Kalau kita bicara tentang usia, bisa kita lihat kembali dalam pasal 5 huruf O Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008, ya, di mana dahulu persyaratan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden ketika undang-undang yang lama itu adalah 35 tahun. Jadi wacana 35 tahun itu bukan hal baru. Di Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 itu sudah diatur. Tetapi di Undang-Undang Nomor 17 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu diubah ke 40 tahun karena memang sepengetahuan kami yang namanya usia itu open legal policy. Seperti itu. Nah, berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan spekulatif, kami sebagai penyelenggara pemilu yang harus patuh pada prinsip berkepastian hukum, jadi kami belum bisa respon lebih lanjut. Yang jelas ya, kami harus mengedepankan prinsip berkepastian hukum, ya khususnya penjelasan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 yang dimana putusan Mahkamah Konstitusi berlaku sejak dibacakan. Oke, nah kenapa tetap harus saya tanyakan tadi? Karena kan mau tidak mau publik akan berhadapan dengan apa kemungkinan putusan MK besok. Meskipun kami menghargai kalau Pak Idam tidak mau berspekulasi dulu di layar ini, tapi ya mau tidak mau harus kami tanyakan. Saya ke Mbak Bivitri kalau gitu. Tadi disebutkan juga soal open legal policy. Kalaupun kita lihat putusan MK sebelumnya terkait batas usia ini kan MK selalu menolak. Apa dampaknya yang paling signifikan terkait kebijakan ini kalau sekarang dikabulkan, Mbak Bivitri? Ada dua paling tidak ya, yang langsung pastinya berarti satu-satunya hambatan bagi seorang cawapres yang namanya sangat santer disebut-sebut dan di bawah usia 40, yaitu Gibran, jadi akan hilang hambatan itu gitu ya. Jadi kalau koalisi menginginkan, ini kita juga mesti spekulatif kan Mbak, maksudnya kalaupun MK besok mengabulkan tapi ternyata koalisi tidak jadi atau Pak Jokowi atau Gibrannya sendiri menolak, berarti kan juga sebenarnya dia tidak akan maju. Tapi paling tidak itulah artinya nanti kalau sudah besok dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, satu-satunya halangan itu akan tercabut, berarti kalau memang mau diajukan Gibran bisa maju. Tapi yang kedua juga dampaknya adalah pada masa depan MK kita. Karena orang jadi akan punya asosiasi bahwa oh berarti MK itu memang punya problematika etik yang luar biasa sehingga ada kekhawatiran saya duga ya, paling tidak bagi saya kira ini banyak sekali di kepala banyak orang Indonesia saat ini, jangan-jangan nanti pada saat sengketa hasil Pilpres yang juga pasti akan sangat
ketat tuh, kita sudah punya pengalaman berkali-kali kan, di hasil akhir itu ada sengketa, itu akan diputuskan oleh MK. Jadi ada kekhawatiran apakah MK benar tidak terlalu politis atau tidak. Karena kalau besok dikabulkan berarti MK sudah sangat-sangat politis. Karena memang betul selama ini yang namanya usia apapun sampai usia hakim pun, usia jaksa, usia calon bupati, gubernur dan lain sebagainya, itu semua biasanya disebut dengan open legal policy atau kebijakan hukum terbuka yang harusnya dibuatnya oleh pembentuk undang-undang, DPR dan pemerintah, bukan oleh lembaga yudikatif. Nah, ini kita akan tunggu apa putusan MK besok yang tentu akan ditunggu karena bisa jadi mengubah tatanan dan apa juga dampaknya terhadap pemilu yang tinggal menghitung hari. 19 Oktober sudah dibuka pendaftaran Capres-Cawapres. Terima kasih ulasannya Pak Idham Holik, Komisioner KPU RI, juga Mbak Bivitri Susanti, pengamat hukum tata negara yang juga pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam.